Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan pembahasan kita. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam kitab ini. Hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Kesedihan seseorang yang berkaitan dengan kehidupan dunia maka akan menyebabkan kegelapan di hati seseorang. Tetapi sebaliknya, wahamul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan seseorang yang memikirkan tentang kehidupan akhirat menjadi cahaya dalam hati seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan, al-huznu fil umuril muta'alliqati bid-dunya sara mudliman fil qalbi. Kesedihan yang berkaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan dunia menjadikan hati seseorang itu gelap. Ada orang yang berkata begini, saya ini sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hal bekerja. Misalnya sampai dibela nih malam itu tidak tidur hanya untuk mendapatkan kekayaan misalnya. Kok ya dapatnya hanya segitu-gitu saja misalnya. Lupa kalau kemudian yang dinilai oleh Allah itu adalah bukan seberapa banyak harta benda yang kita terima atau harta benda yang kita kumpulkan, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah seberapa kuat perjuangan kita di dalam mencari rezeki Allah. Maka kalau kita ini sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hal bekerja, tetapi kemudian rezeki yang kita peroleh tidak sebanding dengan kesulitan yang kita lakukan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kenapa? Jangan-jangan sesuatu yang sedikit itu, karena kita niatkan mencari rezeki yang halal dan barokah, menyebabkan rezeki yang kita terima berkah adanya. Sebaliknya, wahamul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan berkaitan dengan kehidupan akhirat menyebabkan hati seseorang itu mendapatkan cahaya. Maka di dalam jalan kehidupan ini jangan kita kemudian khawatir kalau saya besok sudah tidak ada, kira-kira yang dimakan anak-anak itu apa. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita semuanya sudah tidak ada, adakah anak-anak kita masih memiliki iman yang kuat? Adakah anak-anak kita masih mengerjakan sholat 5 waktu? Adakah anak turun kita yang setiap malam Jumat atau setiap waktu masih menyelipkan sebagian kesempatan untuk mendoakan orang tuanya yang sudah tidak ada? Tentu hal inilah yang kemudian harus kita pikirkan secara bersama-sama, karena di sini dijelaskan wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Kalau orang itu sedih memikirkan urusan-urusan kehidupan akhirat, maka akan menjadi penerang bagi hatinya. Takut jangan-jangan waktu yang diberikan ini tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka ini kemudian diperintahkan hanya kecuali untuk mukhlishina lahuddin, agar kita ini semuanya beribadah kepada Allah dalam keadaan situasi ikhlas. Maka pemirsa yang berbahagia, jangan sampai kemudian kehidupan dunia itu menguasai kita semuanya, menjadikan kita gelap mata kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat,
sehingga menyebabkan ya orang kalau sudah gelap mata, sudah tidak lagi mikir halal haram gitu, tetapi kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama hanya karena didorong oleh nafsu yang ingin menguasai dunia. Tetapi marilah di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu memikirkan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini pada saatnya nanti akan kita panen di akhirat. Maka sama-sama memilih, mari kita pilih yang baik-baik dengan harapan sesuatu yang sedikit kita kerjakan karena ikhlas bahwa Allah yang kita tuju, maka tidak ada amalan yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka akan diketahui pahalanya. Tidak hanya itu saja, kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, pada akhirnya akan mendatangkan suatu ketenangan. Orang kalau biasa makan sama temennya bareng-bareng begitu, itu akan menghadirkan kebaikan. Tapi ada juga yang mohon maaf membawa makanan disembunyikan, dimakan sendiri kan begitu ya. Nah, dia tidak akan bisa merasakan betapa indahnya berbagi. Maka di dalam menjalani kehidupan bersama-sama, kita sisihkan sebagian apa yang kita miliki dalam rangka untuk bagaimana apa yang kita beri, apa yang kita terima itu akhirnya menjadi berkah, kira-kira seperti itu. Tapi ada juga orang yang bilang begini, wong nyarinya saja susah kok dibagi dengan orang lain kan gitu. Nah, kalau itu yang kemudian kita pikirkan, jangan kemudian kita berharap di akhirat nanti akan mendapatkan bagian dari apa yang kita peroleh di dunia ini. Karena sejatinya apa yang kita peroleh di dunia ini kemudian kita sedekahkan, kita infakkan kepada orang yang membutuhkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita infakkan di jalan Allah. Maka kehidupan akhirat harus selalu kita pikirkan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal, di mana semuanya akan kita nikmati karena berbekal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Sehingga kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal keburukan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita tidak sukses dalam urusan dunia, itu bukan akhir dari kehidupan. Tetapi marilah kita tetap bersyukur di sela-sela kesulitan yang kita hadapi, bahwa Allah adalah Al-Ghaniyyu, Zat yang maha kaya, yang akan selalu memberikan kecukupan, paling tidak kecukupan secara batiniah yang perlu untuk kita tata. Sehingga kalau orang itu batinnya tenang, ayem begitu, maka untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain itu menjadi sangat dimudahkan oleh Allah. Tetapi kalau orang kemudian gelap mata, maka yang ada di dalam pikirannya itu adalah bagaimana besok merencanakan sesuatu yang sangat dimungkinkan apa yang direncanakan itu bisa membahayakan kepada dirinya sendiri. Karena kalau orang sudah digoda oleh urusan dunia, maka akan menjadi gelap mata dan sangat dimungkinkan akan melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, mari senyampang kita semuanya oleh Allah masih diberikan kenikmatan sehat, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hati itu kita tutupi karena kita dikuasai oleh keinginan dunia yang begitu besar, lupa memikirkan kehidupan akhirat. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir batin sehingga bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak tergoda oleh urusan kehidupan dunia, tetapi kemudian ingat tentang kehidupan akhirat. Maka dengan demikian kita berharap mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya sehingga kita diselamatkan dunia sampai nanti akhirat. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.